yang patut kita ucapkan pada sore kali ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang kalau kita hitung-hitung nikmat itu pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Apa dua nikmat ini? Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat sempat. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman yang semoga Allah cintai. Kalau kita perhatikan satu orang yang sehat, keinginannya berjuta-juta keinginan. Tapi berjuta-juta orang yang sakit, keinginannya cuma satu. Keinginannya sehat, sembuh dari penyakitnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa melangkahkan kaki untuk menimba ilmu ke majelis ilmu. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semoga langkah kaki para bapak-bapak dan ibu untuk mendatangi majelis ini merupakan sebagai timbangan amal berat nanti di yaumul hisab. Amin. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Banyak sekali hadis ketika bulan Ramadan, hadis ini kita dengarkan yang masyhur di antara kita. Apa itu hadisnya? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat, iman dan mengharapkan pahala. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam dengan salat tarawih ataupun qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis pula, Rasulullah juga mengatakan, "Man yakum," atau dalam riwayat lain, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail atau mendirikan sebuah ibadat di Lailatul Qadar, maka dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali Pak, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan ampunan Allah di bulan Ramadan. Banyak sekali. Sebenarnya materi ini telah mungkin kita sampaikan dalam bulan subuh beberapa waktu yang lalu, namun untuk mengingatkan pada kita dan akan kami tambah sedikit penjelasan-penjelasan yang belum kami sampaikan insyaallah ta'ala. Tadi kita singgung bahwasanya bulan ini bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Maka kalau bahasa kasarnya Allah mengobral ampunannya di bulan ini. Allah mengobral ampunannya di bulan ini. Kalau di luar sana semakin mendekati sholat Id, semakin banyak promo-promo sebuah barang, semakin banyak diskon. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih tawaran Allah daripada tawaran para toko-toko. Bapak-bapak yang semoga dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mana ketika anak baca hadis ini, ketika saya baca hadis ini, saya langsung merinding, Pak. Ini hadis ini kalau bahasa Arabnya mukhif, menakutkan hadis ini, Pak. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan-golongan yang akan saya bacakan hadisnya. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian berkata, amin, amin, amin. Jadi dulu mimbar Nabi ada 3 tangga. Nabi berkata, amin, amin, amin di setiap tangganya. Kalau saya berbingung, ketika Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin? Maka Nabi pun bersabda,
telah datang Jibril kepadaku. Lalu dia berkata, celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Jibril datang kepada Nabi. Jibril, malaikat yang paling utama dari malaikat yang lain, datang kepada Nabi, manusia paling utama daripada manusia yang lain. Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, maka Allah menjauhkannya, maka Allah menjauhkan dia dari surga. Baunya surga doang tidak dapat. Maka Jibril pun menyuruh Nabi, katakanlah amin. Maka Nabi berkata amin. Yang doa malaikat yang paling utama di antara malaikat yang lain, yang mengaminkan manusia paling utama di antara manusia yang lain. Pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata lagi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tua yang masih hidup tetapi justru tidak memasukkannya dia ke surga, maka Allah menjauhkannya. Maka katakanlah amin. Maka aku katakan amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, kemudian Jibril berkata lagi kepadaku, celaka seseorang yang jika disebut nama engkau wahai Muhammad, namun dia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah menjauhkannya. Allah menjauhkan dia dari surga, bahkan baunya doang tidak dapat. Maka katakanlah amin. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Ada 3 hal, 3 nasihat. Makanya kami bilang hadis ini kalau kita baca berhenti. Hadis ini semoga kita tidak masuk di dalam 3 golongan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di bulan Ramadan. Banyak di luar sana orang-orang yang memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, banyak orang yang di luar sana yang malah menjadikan bulan ini merupakan bulan yang foya-foya. Mengkhususkan bulan ini untuk bulan foya-foya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang melakukan maksiat-maksiat khusus di bulan Ramadan ini. Mereka tidak tahu apa efek dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Kalaupun dosa-dosa ini kita pernah lakukan, Pak, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, efek dari dosa mungkin kita kalau melakukan suatu dosa, apalagi dosa kecil, kita tidak menghiraukan efeknya itu apa. Misal mencela orang, meskipun 1 detik 2 detik, tidak ada terbesit di antara kita. Gimana ya efeknya? Kalau aku hina, nanti Allah kasih apa ke aku? Tidak ada terbesit di antara kita seperti itu, Pak. Tapi kalau kita menjalani kisah-kisah para ulama, kalau kita menjalani kisah-kisah para nabi terdahulu, maka efeknya sangat luar biasa sekali. Kisah yang pertama datang dari seorang ulama tabi'in. Anda lupa namanya. Kalau nggak salah Fudail bin Iyad. Beliau dulu seorang preman, lalu bertobat kepada Allah. Dan ketika tobat, beliau, masya Allah, hatinya selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat dosa-dosa yang terlalu. Pernah dia melakukan satu dosa. Anda tidak tahu apakah itu Fudail bin Iyad atau yang lain. Tapi dulu Pak dikisahkan seorang ulama tabi'in pernah melakukan suatu dosa kecil yang kalau di zaman kita sekarang tidak dianggap sebuah dosa. Telat dalam sholat jemaah. Saya ulangi lagi. Pernah suatu ulama melakukan dosa kecil, telat dalam sholat berjamaah. Mungkin ini bukan sebuah dosa bagi kita. Cuman beliau berkata, aku pernah telat dalam sholat berjamaah. Mungkin semenit 2 menit, tapi efeknya Pak, Allah mengharamkan aku untuk sholat yang mulai selama 40 hari. 1 menit, tapi efeknya 40 hari. Allah mengharamkan aku untuk sholat yang mulai, untuk sholat tahajud selama 40 hari. Allah gak bangunin dia. Allah buat dia tidur sampai subuh. Maka dari itu dia menangis setiap hari sampai dikatakan beliau sampai pingsan. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah lagi yang masyhur di antara kita. Bahkan kalau kita tanya sama anak kecil pasti tahu. Kisah Nabi Adam dan Hawa. Gara-gara satu dosa diturunkan
dari surga ke dunia. Taat kepada syaitan. Mengikuti apa kata setan, Allah turunkan ke dunia. Bagaimana dengan kita? Berapa dosa yang telah kita perbuat? Dalam sehari, mungkin ada yang bisa menyebutkan dalam sehari dosa-dosa apa yang telah kita perbuat, tidak bisa Pak, saking banyaknya. Maupun itu yang kita tahu, maupun yang tidak kita tahu. Semoga kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari dosa-dosa yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi barang siapa yang melakukan dosa, barang siapa semua kita pasti melakukan dosa, maka inilah bulan inilah momentum bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyalahkan kedua tangan kita kepada Allah dengan memuji Allah, dengan beribadah kepadanya, maka Allah malu kalau tidak menjawab doa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabb Ta'ala adalah Maha Pemalu, lagi Maha Mulia, dan malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya, Allah menolaknya dengan hamba, maka Allah marah. Allah marah, pasti dikabulkan. Tapi ada yang tanya kepada saya beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kenapa saya ini berdoa dari dulu, kenapa enggak dikabulkan sama Allah? Kenapa enggak pernah dikabulkan sama Allah? Perlu diketahui, berdoa, doa itu ada 3 hal. Yang pertama, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada si fulan kena musibah, lalu berdoa kepada Allah, "Nafisna bi ya Allah, hilanglah musibah yang menimpa aku ya Allah." Kemudian langsung pada detik itu pula musibah itu jadi gampang begini. Itu Allah langsung mengabulkan doa. Ada lagi yang kedua, doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tapi itu waktu yang pas, untuk momentum yang pas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, anak kan umur 21 Pak. Saya kan umur 21. Misalnya saya belum nikah. Kan saya belum nikah. Saya belum punya anak juga kan. Kemudian saya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami penyuci mata. Saya belum nikah, kan nggak mungkin Allah kabulkan langsung kan? Tapi mungkin bagi Allah, tapi menurut kita nggak mungkin. Maka Allah menunda doa itu, nunggu momentum yang pas, lalu Allah kabulkan. Misalnya ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, mungkin Allah kasih, dan kebaikan di akhirat. Kalau Allah langsung kabulkan doa itu, Allah matikan hamba itu. Seperti itu Pak. Jadi doa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu momentum yang pas. Kemudian yang ketiga, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi doa itu menjadi penghalang dan musibah yang akan menimpa kita. Misalnya, si fulan akan tertabrak mobil misalnya, tapi dia pernah berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Sama Allah tidak dikabulkan doa itu, tapi digantikan doa itu ke ini, menghindari barang yang akan terjadi, sehingga dia tidak jadi tertabrak mobil. Seperti itu. Ini sebagai contoh. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sukses yang membawa kita terhadap ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Maka berangkat dari situ, sebelumnya kami mohon maaf, mungkin bapak-bapak di sini masih ada yang belum kenal sama saya. Mungkin kami di sini sudah hampir seminggu lebih. Maka kita perkenalan dulu ya Pak ya, karena di dalam peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Nama Anda Muhammad Rahim Aslam. Muhammad Rahim Aslam biasa dipanggil Aslam. Anda dari Surabaya. Anda ditugaskan oleh STI Izat untuk KKN di desa Cibodas ini. Dan Anda tidak sendirian, Anda ada 4 orang. Kami ada 4 orang yang ditugaskan KKN di masjid ini. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari yang Anda sampaikan dari awal sampai akhir tadi,
tentang bulan ini bulan penuh pengampunan, bulan ini penuh dengan rahmat, bulan ini penuh dengan pahala-pahala yang Allah lipat gandakan ketika kita melakukan amalan tersebut di bulan ini. Maka berangkat dari situlah kami memberi judul tema atau memberi tema pada sore hari ini, andaikan ini Ramadan terakhir ini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam materi, segala sesuatu itu menjadi indah, segala sesuatu itu menjadi indah atau buruk itu tergantung dengan pandangan kita, tergantung pandangan kita. Misal kami ulangi sekali lagi, sebuah sesuatu itu menjadi indah dan buruk itu tergantung dari pandangan kita. Misal ini gelas ya Pak ya, misalnya ini gelas. Kemudian Anda isi gelas ini dengan air, tapi airnya itu sampai setengah, nggak sampai full, ya, airnya setengah doang. Pasti di antara kita, ketika Anda suruh, Pak, tolong deskripsikan gelas ini, Pak. Ada yang bilang gelas ini setengah ada airnya, setengah ada isinya. Kemudian yang lain bilang gelas ini setengahnya kosong. Beda ya Pak ya. Yang satu bilang gelas ini setengah ada airnya, yang satunya bilang gelas ini setengahnya kosong. Maka beruntunglah orang-orang yang bilang, orang-orang yang mengatakan gelas ini setengah ada airnya. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih ada isinya, meskipun nggak full. Alhamdulillah gelas ini masih ada isinya. Tapi orang-orang yang mengatakan gelas ini setengahnya kosong, orang-orang ini orang-orang pesimis. Jadi gelas ini kosong, dia memandang gelas ini dengan sisi negatif, kacamata negatif. Tapi orang yang mengatakan gelas ini ada isinya, itu memandang gelas ini dari sisi positif. Begitu pula dengan Ramadan. Ketika kita memandang Ramadan, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin akan ada, insya Allah akan ada sebutkan macam-macam manusia ketika memandang bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang memandang bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang healing, bulan liburan, bulan jalan-jalan. Karena kerja-kerja banyak yang libur, kemudian sekolah-sekolah juga banyak yang libur, ini bulan healing. Ada. Kemudian ada lagi yang memandang bulan Ramadan itu bulan yang cocok buat diet. Nah ini paling banyak nih Pak. Diet tahu diet ya? Diet itu program meluruskan badan. Nah yang awal sebelum Ramadan dia punya program, nggak boleh makan setelah jam 5 sore atau jam 10 malam, banyak program-programnya. Nggak boleh makan berat mulai jam sekian sampai sekian, harus minum air putih doang. Maka ketika mau masuk bulan Ramadan, oh ini kesempatan nih bagi saya. Ini sukses diet saya nih, saya bakal turun badan saya nih. Nah, ini keliru Pak. Dari awal niatnya sudah keliru, seperti itu ya. Dan dia gak dapat iman wahyu disabarnya gak dapat. Dosa-dosanya gak diampuni sama Allah. Dia mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita lihat dari hadis, dia gak dapat iman dan ihtisamnya gak dapat. Kemudian ada juga mungkin ibu-ibu yang paling banyak ya, kalau bapak mungkin bapak, tapi ibu yang paling banyak. Ada yang memandang bahwa bulan ini tuh bulan promonya lagi gede-gede. Betul nggak? Karena kalau sebelum itu biasanya diskon Masya Allah sampai beli satu gratis satu. Anda pernah sholat, ini kisah. Anda pernah sholat di samping rumah Anda di Surabaya. Ketika mau sholat, ada seseorang yang menghampiri Anda, kemudian Anda bilang, ayo sholat bareng. Nanti kan atau apa kan sunnah, nanti bisa Anda kerjain sendiri. Belum mau kemana namanya? Anda mau ke matahari ya Pak ya? Atau ke mall. Loh kenapa ke mall? Diskonnya 90%, beli satu gratis satu. Masya Allah. Ini banyak ibu-ibu biasanya. Tapi kalau bapak, ya ada mungkin ya. Atau malah lebih banyak kalau bapaknya ya, Anda kurang tahu. Baik, namun sebagian kecil bagi kita ini jenis manusia yang terakhir. Sebagian kecil dari kita memandang bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Dia mengistimewakan, dia menspesialkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, dan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah macam-macam manusia ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika hendak memasuki bulan Ramadan dan dia mengetahui keutamaan bulan ini dan keutamaan yang dikerjakan pada bulan ini. Baik, insyaallah kita akan masuk ke materi. Andai ini Ramadan terakhirku. Kata-katanya nanti akan beri. Andai ini Ramadan terakhir. Kata Rasul, karena kita banyak sering kita dengar dari imam ketika sholat, shollu sholatan waddi. Sholatlah kalian seperti sholat orang yang mau meninggalkan dunia. Kita langsung khusyuk. Anak pertama kali juga ketika SD dulu langsung khusyuk anak. Seperti itu. Baik, kita masuk. Yang pertama, soalnya, kalau kita berpikir sejenak, kira-kira siapa yang memandang berharga bulan Ramadan? Yang memandang keutamaan, betul-betul keutamaan bulan Ramadan? Jawabannya adalah ahli kubur. Karena kalau kita mungkin kita memandang berharga bulan Ramadan, tapi tidak seperti para ahli kubur. Seolah-olah mereka berkata, berikan aku Ramadan walau hanya sedetik. Mereka tahu sedetik ini bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Berikan aku Ramadan walau hanya sedetik, karena setiap detik di bulan Ramadan sangat berharga bagi mereka untuk memohon ampunan. Ramadan menjadi momen penting agar tidak dilewatkan dengan sia-sia. Waktu hanya 30 menit, kurang 10 menit. Baik. Kemudian soal berikutnya, bagaimana pandangan para sahabat dan para ulama terdahulu ketika hendak memasuki bulan Ramadan? Imam Ibnu Rajab menyebutkan keterangan dari Mu'alla bin Al-Fadl, ulama tabi'in yang mengatakan kan yad'u Allah Ta'ala sittata ashhur ay yablughu Ramadan, yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbal minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa, Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Mereka berdoa karena mereka tahu apa bulan Ramadan ini. Mereka berdoa agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan lewat, 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Bahkan kata para ulama, kalau Anda ingin tahu Ramadan Anda sukses atau tidak, lihat 6 bulan setelahnya. Kalau 6 bulan setelahnya meninggalkan sholat, sering riba, sering melakukan dosa, ini tanda-tanda Ramadan yang gagal. Semoga kita semua di sini Ramadan yang sukses, dinilai sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harapan yang luar biasa, karena mereka menilai Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikannya kesempatan yang sia-sia. Nah, lalu ini soal lagi nih Pak. Lalu mereka, para ulama dan para sahabat betul-betul ini dipertemukan pada bulan Ramadan. Kenapa sih? Kenapa kok sampai 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, terus 6 bulan setelah Ramadan ingin diterima amalnya? Kenapa? Ini Pak. Sebenarnya banyak keutamaan bulan Ramadan. Cuma untuk mempersingkat waktu, karena waktu Anda tinggal 8 menit, untuk mempersingkat waktu, Anda sampaikan 4 hal. Yang pertama, orang yang mendapatinya lalu memanfaatkannya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Nanti akan kami jelaskan satu poin. Kami jelaskan hadisnya pula, insyaallah taala. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dimasukkan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan yang keempat, doanya dikabulkan atau tidak tertolak. Nah, yang pertama, orang yang mendapatinya lalu memanfaatkannya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah, ada kisah menarik banget. Anak pertama dengar kisah ini, masya Allah, ini buat semangat orang-orang beribadah di dalam bulan Ramadan. Manfaatkan bulan Ramadan. Dalam sebuah kisah ada 2 orang sahabat, keduanya bersaudara. Salah seorang dari keduanya berangkat perang. Ia adalah orang yang lebih bersemangat dibanding saudaranya. Kemudian dia mati syahid. Jadi ada dua saudara, kakak, adik. Ya, Anda tidak tahu yang adik yang mana, kakak yang mana. Pokoknya ada 2 saudara. Saudara yang satu dia meninggal karena mati syahid, mati perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu keutamaan mati syahid. Bahkan dia
memberikan syafaat untuk yang lainnya. Kemudian saudaranya itu meninggal setahun setelah saudara yang mati syahid ini meninggal. Jadi lebih lama 1 tahun. Kita baca sementara saudaranya masih hidup hingga 1 tahun setelahnya saudaranya meninggal. Beberapa waktu kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat bahwa laki-laki yang meninggal belakangan, laki-laki saudara yang bukan mati syahid tadi, yang 1 tahun lebih lama itu diangkat lebih tinggi derajatnya. Keesokan harinya Talha menceritakan mimpinya kepada orang-orang dan mereka mengheran, kok bisa orang yang mati syahid itu kok di bawahnya sama orang yang matinya belakangan? Kok bisa ya? Gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, sampai ke telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, bukankah orang yang matinya belakangan hidup 1 tahun setelahnya dan mendapatkan bulan Ramadan lalu dia berpuasa, dia juga telah mengerjakan sholat ini dan itu dengan beberapa sujud di dalam setahun? Mereka menjawab betul. Jadi Rasulullah berkata, bukankah ini kasarannya, bukankah orang saudara yang 1 tahun yang belakang, yang paling terakhir meninggalnya itu Ramadannya lebih banyak daripada saudaranya yang meninggal duluan? Kemudian para sahabat jawab betul. Kemudian kata Rasulullah, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebaikan, antara langit dan bumi. Maka untuk para tua di sini berbahagialah, karena Anda lebih memiliki banyak Ramadan di dalam amalan-amalan Anda. Ketika Anda memanfaatkannya, Masya Allah, fabiha wa ni'mah. Baik. Yang kedua, keutamaan baca Al-Quran di dalamnya. Keutamaan-keutamanya banyak banget. Mungkin adik-adik yang akan juga semua hadis-hadisnya. Cuman akan kami sebutkan salah satunya saja. Di antara keutamaannya, 1 hurufnya diganjar dengan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika kita baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Berarti berapa? Dikalikan 10, 190 pahala dalam Bismillah. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Di antara contoh-contoh kesibukan para ulama Al-Quran, para ulama bimbingan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama ada Qatadah As-Sadusi, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Imam Qatadah terbiasa menghafalkan Al-Quran setiap 7 hari 1 kali. Ini selain bulan Ramadan, 7 hari sekali, seminggu sekali. Dan di bulan Ramadan beliau tingkatkan menjadi 3 hari sekali. Semangat beliau semakin bertambah ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Beliau menghafalkannya hanya dalam 1 hari, hatta 30 juz 1 hari di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau bukan di 10 terakhir bulan Ramadan, setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Masya Allah. Kemudian Imam Syafi'i, imam madhab yang terkenal, yang menakjubkan dan rasanya sulit untuk dijangkau dengan akal pikiran kita karena kekurangan yang ada pada kita. Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Beliau membacanya saat sholat dan di luar sholat. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Sehari 2 kali. Kira-kira masuk akal nggak? Sehari 2 kali. Masuk akal ternyata. Pernah kami coba dulu. Kita mulai jam 2 malam. Selesai jam 8 pagi. Bukan ini bacaan yang nggak jelas ya. Jelas nih, tajwidnya benar. Jam 8 pagi selesai. Baik. Kemudian Al-Aswad bin Yazid, beliau menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam sekali. Masya Allah. Ini pertanyaannya, kita sudah menghafal berapa kali selama Ramadan? Aduh Ustaz, mungkin 1 halaman sehari. Apa? Mungkin 1 surat per hari. Alhamdulillah. Yuk
Yuk kita mulai besok 1 surat sehari. Terus surat Al-Baqarah gimana? Ya kita nggak apa-apa, Bismillah. Surat Al-Baqarah insyaallah. Baik. Kayak ketiga dimasukkan surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Prioritas. Kalau Anda naik pesawat, kalau bapak-bapak ibu naik pesawat, ada antrian bisnis, ada antrian eksekutif atau sky priority biasanya. Apa itu sky priority? Sky priority yang prioritas itu. Penerbangan prioritas kalau bahasa Indonesia. Sky priority. Jadi orang-orang yang ngambil bisnis itu antrinya panjang. Tapi kalau orang yang prioritas langsung, nggak ada antri sama sekali, langsung. Itulah seperti orang yang berpuasa besok dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus prioritas. Nama pintunya Ar-Rayyan. Mana hadisnya? Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, yuqalu lahu ayna as-sha'imun fayaqulun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, fa idza dakhalu mughlib falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan dimasukinya. Nanti orang-orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Lantas mereka akan berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Prioritas. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka Allah akan tutup pintu tersebut. Setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Mau nggak kita masuk ke surga dalam pintu Ar-Rayyan? Mau nggak? Pintu khusus Ar-Rayyan. Yang keempat, doanya dikabulkan. Hadisnya mana? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yafṭir, wal imam al-'adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari, kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, aku angkat tanganku untuk berdoa kepadamu, maka angkat tanganmu untuk mengambil doaku. Allah tidak menolak doa tersebut. Mustajab doanya orang yang berpuasa. Yang kedua, pemimpin yang adil, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doanya orang yang berwali. Bulan penuh ampunan, telah kita sampaikan tadi, bulan penuh ampunan. Di bulan Rajab menukilkan perkataan salaf, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Sampai seperti itu. Ketika kita ya Allah, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Pas sholat, ketika duduk di antara dua sujud kita, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ampuni dosa. Andai Ramadan terakhir itu sudah tentu bukan hanya setetes pengampunan maghfirah yang aku harus dapatkan, namun banjir maghfirah, banjir pengampunan dalam hidupku yang harus didapat. Seolah ini kesempatan terakhir bagiku. Layaknya ibadah sholat, Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat seperti sholat yang berpisah dengan dunia. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Artinya, seseorang laki-laki menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang ringkas." Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau engkau mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti seseorang yang hendak meninggalkan dunia. Jangan berbicara jangan berbicara ini nasihat kedua, jangan berbicara dengan satu kalimat yang esok hari kamu akan meminta uzur karena ucapan itu. Kamu nanti akan nyesel dengan ucapan itu. Jangan. Yang ketiga, perbanyaklah rasa putus asa terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari seorang narapidana. Narapidana itu setiap tanggal 17 Agustus mereka ada yang namanya remisi. Karena pada tanggal tersebut untuk narapidana tertentu bisa mendapatkan remisi, pengurangan masa kurungan. Mereka menginginkan remisi karena sudah tidak betah menjalankan hukuman penjara. Begitu pula dengan umat muslim. Mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan di bulan Ramadan. Mereka mengharapkan ampunan kepada yang Maha Pengampun serta berubah untuk menjadi hamba yang lebih baik, dan itulah keistimewaan dari bulan yang sangat dinanti oleh umat muslim ini. Di pertanyaan yang Anda harus jawab pada diri Anda masing-masing. Sejauh mana kita dalam istimewakan dan menspesialkan bulan Ramadan? Ketika kita mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan yang tadi saya sebutkan,
Sejauh mana kita dalam mengistimewakan dan spesialkan bulan Ramadan? Ataukah kita memandang biasa-biasa saja, 3 lewat di hadapan kita begitu saja? Ataukah kita betul-betul menspesialkannya? Itu dijawab pada diri kita masing-masing. Kami tutup karena sudah lebih 3 menit. Jadi kami tutup dengan bacaan, kami tutup dengan sebuah ungkapan dari para ulama. Tarahal asyhadu wa salama wa khussa bil fawzi bil jannati man khadama man fatahu za'u waqtal bidari fama tarahu yahsudu illa al-hamma wal nadama. Artinya telah berlalu bulan ini dan dia pergi begitu cepat. Maka nikmatilah kemenangan di jannah, di surga bagi orang-orang yang memanfaatkannya. Barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang mengabaikan tanaman pada saat menanam benih, ia tidak akan memanennya kecuali kesedihan yang besar. Kalau sudah salah, ketika kita menanam, ketika dia sudah salah, maka kita akan panen, kita akan nyesel. Kenapa dulu kita salah dalam menanam? Jadi ini aja yang dapat kami sampaikan. Bila itu hidayah, kami mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati para jemaah semuanya. Insya Allah untuk amalan-amalan yang berikutnya insya Allah akan kami sampaikan di kultum-kultum setelah sholat tarawih ataupun kultum setelah pada subuh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matanya yang kedua,